Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati ayahanda, ibunda, seluruh hadirin yang telah hadir pada malam hari ini, terutama yang masih di luar, silahkan bisa masuk dan merapat ke barisan supaya tidak dingin atau malah sumuk ini. Ya. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan di sesi yang kedua, yaitu tentang meneguhkan kembali jalan dakwah. Ini judulnya nggak ada ya. Meneguhkan kembali jalan dakwah. Mohon maaf, ini saya selaku pembawa acara agak miskomunikasi. Tadi saya pakai sepatu, beliau tidak, sehingga pikiran saya lebih santai. Saya pulang ambil sepatu, lepas sepatu, pakai sendal. Ternyata beliau pakai sepatu karena lihat saya gitu ya. Jadi saya lepas sepatu karena lepas sepatu karena beliau lepas sendal pakai sepatu karena saya ini ya. Masya Allah. Aman Ustadz ini ya. Saling menghormati berarti. Saling menghormati ya. Jadi mohon maaf ini ya. Jadi lebih santai. Insya Allah ini pemandangannya seperti di TV One ya. Cuman hostnya laki-laki. Beliau posisinya persis di sebelah kanan. Nanti episode selanjutnya juga ada juga host laki-laki. Ada Ustadz ya. Oh ya. Alhamdulillah. Ustadz mungkin sebelum kita mulai saya ingin menyampaikan ya secara pribadi. Alhamdulillah bisa kita kedatangan Ustadz Nur Fajri ya. Ustadz jujur saya datang pertama kali interaksi dengan beliau itu hanya melalui Zoom dan Google Meet. Meskipun Ustadz Fajri ini paling ribet kalau pakai Google Meet gitu ya. Selalu disampaikan seperti itu. Dari 2021 sampai 2026 saya hanya berharap semoga satu waktu bisa dipertemukan. Alhamdulillah malam hari ini, sore tadi bisa dipertemukan dan bisa duduk sedekat ini Ustadz. Alhamdulillah itu sesuatu yang saya syukuri. Alhamdulillah. Ya, saya juga senang bisa ketemu Ustadz Agung. Ya. Jadi pengen dianggap muridnya Ustadz. Paling tidak kita sahabat aja. Iya sahabat ya. Kita temenan aja, kamu terlalu baik untuk aku. Aduh jadi baper ya. Ya. Terima kasih. Insya Allah malam hari ini kita akan acara kita akan kita langsungkan sampai pukul 9. Karena beliau setelah pukul 9 masih ada jadwal lagi. Sehingga kita maksimalkan. Kita akan bagi 2 sesi. Sesi yang pertama nanti materi yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz. Kemudian nanti di sisa waktunya 45 menit yang kedua nanti akan ada tanya jawab. Sehingga silahkan para ustadz dan ustadzah, mas-mas dan yunda-yunda bisa menyiapkan pertanyaannya. Kata para ulama bahwa obat dari kebodohan itu diantaranya tanya, demikian ya. Baik, mari kita awali kegiatan kita, pengajian kita pada malam hari dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Kiai Makmun, mudah-mudahan Allah selalu berkahi, Ustadz Agus, kemudian Ustadz Zainal ya, para ustadz lain, Ustadz Ragil, Ustadz Saifuddin, Ustadz Agung ya, para ibunda juga dari Aisyah dan Nasyatul Aisyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berkahi para pemuda Muhammadiyah, Kokam dan semua yang hadir di sesi kali ini. Judul pengajian kita menangguhkan perjuangan. Sekarang saya tanya para ayahanda ibunda sekalian, ustadz-ustadz sekalian, apa dokumen Muhammadiyah yang paling menunjukkan tujuan perjuangan Muhammadiyah? Apa Ustadz Agung?
Kan tanyanya ke Oke, sana Ustaz boleh. ya. Kan termasuk ayahanda. Monggo, Apa Ustaz. kira-kira? Nah, apa dokumen kemuhammadiyaan kan ada matan cita-cita keyakinan hidup. Ya. Ada lagi. MADAM. Ada tuntunan menuju Itu. keluarga sakinah. Risalah Islam berkemajuan. Apa kira-kira yang paling menunjukkan tujuan perjuangan Muhammadiyah? MKCH menunjukkan, tapi masih belum. Ada lagi yang lebih jelas. Jos. Siapa beliau ini? Hah? Siapa yang jawab siapa? Wah, Ustaz Siapa Teguh. satu gua? Nanti satu gua hadiahnya antar. Saya tunggu. Ada di tas. Saya catat ya. Betul sekali. Jadi dari semua dokumen Muhammadiyah, yang paling menunjukkan tujuan besar perjuangan Muhammadiyah adalah Muqaddimah Anggaran Dasar. Muqaddimah Anggaran Dasar ini disusun di masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang menyusun Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu ketua tim penyusunannya sama seperti ketua tim penyusunan Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Sama. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Ki Bagus. Ki Bagus Hadikusumo. Jadi kalau baca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang biasa kalau upacara, lah terus baca Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, itu rasa-rasanya mirip. Karena ketua tim penyusunannya sama orangnya, yaitu Ki Bagus Hadikusumo yang waktu itu beliau ketua Hofbestur Muhammadiyah, ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Indahnya lagi, nah ini kelebihan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adalah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini kemudian diekstrak menjadi 7 pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar. 7 pokok pikiran. Kalau Prof. Hamim Ilyas, mudah-mudahan Allah rahmati beliau, guru kita semua, ketua majelis tadi yang baru saja wafat, itu beliau menyebutnya Al-Usulus Sab'ah. Al-Usulus Sab'ah. Ya, 7 pokok pikiran Muhammadiyah. Supaya semua sama-sama dengar, saya bacakan teks lengkapnya, tapi nanti di akhir saya simpulkan cara ngafal yang gampang 7 ini kira-kira gimana. Pokok pikiran pertama, hidup manusia harus berdasar tauhidullah, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat hanya kepada Allah. Berarti garis perjuangan Muhammadiyah paling tinggi memperjuangkan dakwah apa? Dakwah tauhid. Jadi kalau ada yang bilang Muhammadiyah ini kurang perhatian terhadap tauhid, mungkin tidak tahu bagaimana Muhammadiyah itu perjuangannya sesungguhnya. Dan juga kalau ada kader Muhammadiyah yang mengesampingkan tauhid, tauhid urusan sekian lah. Yang penting politik misalnya contoh. Yang penting kekuasaan. Berarti perlu baca Muqaddimah Anggaran Dasar. Jadi pokok pikiran nomor 1 apa Ustaz Agung? Adalah tauhid. Kata kunci tauhid. Nomor 2. Pokok pikiran kedua. Hidup manusia itu bermasyarakat. Maksud pokok pikiran kedua ini, jangan gara-gara tauhid itu mengesahkan Allah, kemudian manusia lupa bahwa dia hidup itu sebetulnya bersama orang-orang lain. Nah ini kalau di Pancasila nih, sila pertama itu apa? Ketuhanan Yang Maha Esa, kan tauhid ya. Sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Ingat nih, tim penyusunnya ketuanya orang yang sama. Bahkan sebetulnya dihapusnya 7 kata itu juga, itu sebetulnya ijtihad dakwahnya Ki Bagus Hadikusumo. Yang tentu beliau sebagaimana dikonfirmasi para ulama mengatakan bahwa sebetulnya dihapus atau tidak itu 7 kata esensinya sama. Karena ketika dihapus 7 kata tetap diganti dengan Yang Maha Esa.
Jadi tadinya belum ada kata-kata yang Maha Esa. Tadinya cuma ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Dihapus 7 kata, diganti dengan yang Maha Esa, diganti dengan 3 kata. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kata beliau, tetap aja esensinya sama karena konsekuensi dari tauhidullah adalah berarti kita wajib menjalankan syariat dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, manusia hidup bermasyarakat. Jadi Muhammadiyah tidak antisosial. Muhammadiyah para pendakwahnya tidak boleh terasing dari masyarakat. Gitu ya. Kalau ada arisan, berarti kader Muhammadiyah ikut tidak arisan RT? Ikut. Kalau ada kerja bakti, kader Muhammadiyah ikut hadir nggak kerja bakti? Ikut. Kalau ada ibu-ibu PKK, pemuda Karang Taruna, hadir tidak kader Muhammadiyah di situ? Hadir. Hidup manusia bermasyarakat. Nomor 3. Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya lah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan di akhirat. Kata kunci pertama, tauhid. Kata kunci kedua, bermasyarakat. Kata kunci ketiga, syariat. Bahwa bagi Muhammadiyah tidak ada yang bisa mengatur masyarakat sebaik syariat Allah. Tidak ada. Ya, bahkan di penjelasan 7 pokok ini itu jelaskan bahwa isme manapun tidak akan mampu menggantikan ajaran Islam dalam memperbaiki kondisi kita di dunia sebelum di akhirat. Poin pokok pikiran keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah dan berbuat ihsan dan islah kepada masyarakat. Poin pikiran keempat ini boleh kita sebutkan bahwa dakwah itu wajib. Dakwah itu apa? Wajib. Tauhid, bermasyarakat, syariat, dan dakwah. Istilahnya di sini islah, memperbaiki. Jadi di pokok pikiran keempat ini, dakwah itu tujuannya sebagai ibadah satu sisi. Jadi kalau tidak berdakwah berarti tadi kita sebut apa? Sore-sore tadi, dosa. Dengan berdakwah setidaknya kita menyelamatkan diri. Di surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat 124. Wa idz qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Kata Allah, mereka itu ditanya orang-orang pendakwah dari kalangan Bani Israel. Lima ta'idhuna qauman illahu muhlikum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Ngapain sih capek-capek nasehatin orang-orang bejat itu yang toh nanti akan disiksa dihukum oleh Gusti Allah. Buat apa capek-capek Ustaz dakwahin Ustaz, buat apa? Kata mereka, ma'dziratan ila rabbikum. Setidaknya punya jawaban di hadapan Allah. Sudah ngapain? Jadi minimal pendakwah itu, kader-kader Muhammadiyah, aktif di Muhammadiyah berdakwah melalui Ormas Muhammadiyah ini, setidaknya motivasinya biar punya jawaban di hadapan siapa? Gusti Allah. Ditanya, Kiai Makmun, panjenengan dikasih nikmat sing wakeh. Sudah ngapain? Di Temanggung. Jawabannya, kulo sudah berdakwah Gusti Allah. Punya jawaban. Semua di sini kita ditanya, Ustaz Agung ditanya. Sudah ngapain? Diberi nikmat banyak. Minimal punya jawaban. Kulo sudah berjuang ya Allah melalui Muhammadiyah.
Tentu nggak berhenti di situ. Tapi setidaknya mikirin selamat diri. Kalau tidak berdakwah berarti apa? Dosa. Minimal. Jadi pendakwah ini minimal kalau sudah sampaikan. Wes, diterima dan diterima, yang penting sudah apa? Sampaikan. Fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Di surat Ar-Ra'd Allah bilang, tanggung jawab panjenengan ya wahai Kanjeng Nabi cuma menyampaikan. Sisanya tanggung jawab siapa? Gusti Allah. Itu pokok pikiran nomor 4. Bahwa dakwah itu wajib. Nomor 5. Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar-benarnya hanyalah akan dapat berhasil bila mengikuti jejak ittiba perjuangan para nabi, terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW. Berarti poin kelima ini boleh kita terjemahkan menjadi poin ittiba. Mengikuti para nabi, terutama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nomor 6. Pokok pikiran nomor 6. Perjuangan mewujudkan pokok pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil bila dengan cara berorganisasi. Organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya. Jadi Muhammadiyah udah clear sejak awal. Untuk apa berorganisasi? Untuk apa? Untuk berdakwah. Memang dakwah harus dengan organisasi? Nggak harus. Tapi bagi Muhammadiyah, dakwah dengan organisasi adalah cara yang terbaik. Makanya ini yang dipilih. Ngapain capek-capek menempuh metode, menempuh jalan kalau ternyata ada yang lebih baik. Ini perjuangan panjang ini Muhammadiyah Temanggung mungkin dari tahun pinten. Saya lihat foto berdiri pondok Al-Matera 1982. Berarti kira-kira mungkin sebelum itu lagi. Mungkin 70, mungkin 60. Perjuangan panjang ini kenapa ditempuh? Kita masih terus istiqomah. Karena inilah cara yang terbaik insya Allah. Kita nggak bilang ini satu-satunya cara. Kita nggak bilang gitu. Tapi kita katakan ini cara yang sebaik-baiknya. Jadi pokok pikiran pertama apa? Tauhid. Pokok pikiran kedua bermasyarakat. Pokok pikiran ketiga syariat. Pokok pikiran keempat Berjuang. dakwah. Dakwah wajib. Pokok pikiran 5 ittiba. Pokok pikiran 6 apa tadi? Berorganisasi. Terakhir baru nih yang paling sering diulang. Pokok pikiran seperti diuraikan di muka adalah yang dapat untuk melaksanakan ideologinya, terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya, ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin yang diridhoi Allah, ialah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Gampangnya, pokok pikiran nomor 7 adalah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Perhatikan, tuh al-usulus sabahnya Muhammadiyah. Tauhid, masyarakat, syariat, dakwah, ittiba, ormas, berorganisasi, masyarakat Islam yang sebenarnya. Kalau Muhammad ditanya, apa prinsip-prinsip Anda? Jawabannya 7 ini. 7 ini tidak bisa ditawar-tawar. Tauhid nggak bisa digeser-geser. Dia prioritas dakwah Muhammadiyah sejak pertama. Dan sampai seterusnya. Sebagaimana tauhid juga prioritas pertama dakwahnya para nabi. Ada para nabi yang tauhidnya tuh urusan sekian? Enggak ada. Semua nabi nomor 1 dakwahnya apa? Tauhid. Tapi para nabi bermasyarakat enggak? Bermasyarakat. Memanggil kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku. Coba, mubalik mana manggil jamaahnya wahai kaumku? Ustaz Agung, manggil jamaahnya, wahai kaumku. Enggak ya? Tapi itu menunjukkan, apa ya? Sense of belonging bahasa Inggrisnya. Jadi ada keberkaitan antara kita dengan jamaah. Jadi tidak, kalau jamaahnya nih, masyarakatnya ada problem, ada kemungkaran, itu tidak dianggap masalah jamaahnya saja, tapi juga dianggap masalah siapa?
Masalah dia juga. Karena dia bagian dari masyarakat. Kalau nih masyarakat ternyata penuh permusuhan, pertikaian, dia menganggap jangan-jangan saya termasuk sebab pertikaian tersebut. 7 tadi, itulah yang kemudian mengilhami semua aktivitas Muhammadiyah. Salah besar Ustadz Agung. Kalau dibilang Muhammadiyah organisasi pendidikan, kurang tepat. Muhammadiyah organisasi kesehatan, lebih kurang tepat lagi. Apa? Kira-kira orang kalau ditanya apa itu Muhammadiyah, jawabannya apa kira-kira? Pendidikan. Apa lagi? Kesehatan. Kira-kira gitu kan? Semuanya itu kurang tepat. Yang benar Muhammadiyah ini organisasi dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Lah terus buat apa? Kalau memang berdakwah buat apa pendidikan? Buat apa bikin sekolah? Jawabannya buat apa Ustaz Agung? Ya untuk dakwah. Mungkin ada pelosok desa yang tadinya masyarakatnya tidak sholat karena berdiri madrasah ibtidaiyah di situ, anak-anaknya belajar sholat, orang tuanya ikut sholat. Di Temanggung saya dengar MIM-nya ini di desa-desa terpencil, betul ya? Ustadz Ma'mun sering keliling gitu. Ustadz. Berarti itu sudah jos pemilihannya. Sudah tepat. Kalau di kota-kota besar banyak sekolah. Muhammadiyah bikin sekolah, ya betul itu amal usaha. Ada juga pemasukan buat Muhammadiyah. Tapi tujuan terpentingnya untuk apa? Dakwah. Wah, saya berapa kali alhamdulillah Allah beri kemudahan. Kunjungan ke daerah terpencil. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Senangnya bukan main. Sudah naik bukit jauh. Sulit sampai mobil tuh sampai nyusruk 3 kali. Ujungnya ketemu sekolah Muhammadiyah. Masya Allah. Masya Allah. Ujungnya ketemu klinik Muhammadiyah. Berarti kan kita tahu bahwa ayahanda kita dulu berjuang. Mereka ingin memperbaiki Indonesia. Panggilan jiwanya untuk berdakwah. Kalau gitu buat apa Muhammadiyah bikin rumah sakit? Buat apa? Buat dakwah. Loh memang bisa dakwah dengan rumah sakit? Mas, dulu itu sebelum ada rumah sakit punya orang-orang Islam, rumah sakit punya penjajah Belanda. Ya toh? Berarti suster-suster nih, dokter-dokter nih, bukan uang Islam. Bahaya nggak? Bahaya kan? Makanya banyak itu. Biasanya kadang-kadang ada doa-doanya bukan Islam. Kesian. Jangan-jangan nanti nggak ditalkinin la ilaha illallah. Ditalkinin yang lain-lain. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu Kiai Haji Suja itu disemangatin. Wes. Jadi waktu pengumuman struktur Muhammadiyah pertama tahun 12. Kan Haji Suja itu ya kira-kira yang bagian ngurusin apa? Rumah sakit. Itu sempat diketawai. Ketika bilang mau bikin rumah sakit. Yang ngetawain bukan siapa-siapa. Sesama warga Muhammadiyah. Karena nggak kepikiran. Ini Muhammadiyah mau berdakwah kok malah bikin rumah sakit yang susahnya bukan main untuk bikin rumah sakit. Tapi itulah mimpi besar. Upaya untuk mengadakan lembaga kesehatan yang islami. Saya sendiri lahir di rumah sakit Muhammadiyah. Rumah sakit Islam Cempaka Putih. Waktu itu orang tua masih mampu. Rumah sakit ya. Mungkin anak pertama juga. Habis itu ya udah enggak lagi. Bidan-bidan biasa. Makanya saya suka enggak enak sama adik-adik. Nah. Muhammadiyah berarti tapak suci. Buat apa berarti? Dakwah. Bukannya ada itu. Pencak silat yang ada unsur klinik dan musyriknya. Ada enggak? Ada. Tauhid bisa selamat dengan tapak suci. Muhammadiyah bikin HW. Buat apa? Asal tahu. Sebelum ada Hizbul Waton. Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh tablik di Pekalongan naik kuda. Pas pulang. Ngeliat. Belanda tuh punya. Apa? Kepanduan. Pramuka. Pramuka ini kalau bapak, ibu, ustadz, ustazah semua cari sejarahnya. Itu alat penjajahan. Insya Allah sekarang udah enggak lagi lah. Alhamdulillah mudah-mudahan. Ya sepertinya memang udah enggak kuartir-kuartir lah sudah nasionalismenya tinggi. Alhamdulillah. Tapi dulu tuh alat penjajahan. Makanya Muhammadiyah bikin versi Islamnya.
Termasuk soalan api unggunnya juga dibahas. Di HP Jilid 1 ada toh pembahasan hukum api unggun. Pembahasan hukum celana pendek. Berarti islamisasi seperti itu. Bikin apa lagi? NA. Tadi saya dengar ketika selesai sesi pertama, ayo foto-foto Yunda-Yunda sekalian. Ini bagian dari dakwah. 100% setuju. 100% kulo setuju. Karena memang perlu dakwah yang agak seru begitu. Foto bareng, seru-seruan makan. Begitu. Jadi nggak sepaneng terus. Ini Muhammadiyah ngaji terus. Nggak menarik bagi anak-anak muda. Perlu NA nih. Sering-sering eksis di media sosial. Tunjukkan bahwa jadi anak muda perempuannya Muhammadiyah itu seru. Ya enggak? Pemuda juga begitu. Nggak apa-apa. Saya di Depok itu beberapa kali pengajian kita sengaja bikin di kafe. Sengaja. Di sini pernah nggak Ustaz Agung? Tanya Ustadz Sugiono. Mana? Yang mana? Ustadz Sugiono. Panjenengan bukannya pemuda juga? Saya, ya Ustadz, tapi saya kan ngurus santri Ustadz. Oh gitu, sibuk ngurus santri. Jadi perlu nggak apa-apa. Yunda-yunda perlu arisan, jalan-jalan. Mungkin arisan udah ketinggalan zaman, cari yang lain lah. Ya. Semua yang dilakukan Muhammadiyah sampai segarmu. Buat apa segarmu? Buat apa? Buat dakwah. Bukannya ada minuman yang seperti ini. Sebagian keuntungannya untuk menembak saudara-saudara kita di Palestina. Ada apa tidak? Ada. Bisa dong berdakwah berarti? Bisa. Dengan segarmu. Semua. Nah, di sini masuk topik kita. Sering kita ini, karena sudah besar, lini perjuangannya sudah kafah, sudah komplit. Suka lupa tujuan utama tadi. Perjuangan tadi lupa. Akhirnya berebut jabatan di AUM. Lupa berarti. AUM buat apa tadi AUM? Dakwah. Buat dakwah. Lupa. Berebut jabatan di AUM. Sikut-sikutan. Rebutan jabatan komisaris. Lupa berarti. Bahwa jihad kebangsaan Muhammadiyah untuk siapa? Untuk apa? Untuk dakwah. Wah, hati-hati nih. Lupa, sudah bangun masjid pakai uang warga Muhammadiyah, warga persyarikatan. Sudah jadi masjidnya tidak dimakmurkan. Soft pertamanya tidak ada kader Muhammadiyah. Nah loh, nanti ujung-ujungnya kalau masjidnya yang meramaikan orang lain, marah-marah, misuh-misuh. Padahal salah siapa? Salah sendiri. Betul Muhammadiyah fatwanya sholat berjamaah itu sunnah muakkadah. Tapi bisa saja pimpinan cabang ini menekankan supaya kader-kader nih sholat berjamaah. Soft depan. Imam-imamnya mesti lulusan pondok-pondok Muhammadiyah. Kader-kader mubalik Muhammadiyah. Begitu. Sekolah juga sama. Saya senang tadi acara tadi pagi. Berarti tidak lupa bahwa aum sekolah itu aum pendidikan untuk apa tadi? Untuk dakwah. Harus ditunggukan. Ustadz, tapi kulo nih latar belakang kulo bukan Muhammadiyah. Ya gimana lagi ya? Namanya Indonesia ini macam-macam. Tapi tenang. Muhammadiyah ini sesuai prinsip yang 7 tadi, itu menjadikan organisasi sebagai wasilah dakwah, bukan sebagai agama. Sehingga tidak membangun walak dan baroknya, permusuhan, pertemanan hanya karena Muhammadiyah. Jadi kalau seandainya kulo mu'alaf Muhammadiyah, walaupun saya nggak suka tadi, saya udah bilang pagi-pagi, saya nggak suka istilah mu'alaf Muhammadiyah. Nggak apa-apa, kita berjuang bareng. Kalau belum banyak tahu ya nggak apa-apa. Belajar bareng. Yang sudah lama juga belum tentu tahu banyak kok. Belajar bareng. Yang penting harus hormat sama putusan dan fatwa-fatwanya Muhammadiyah. Kalau masih belum tahu dimaklumi. Kalau lingkungannya misalnya, Ustadz, saya pengen bermuhammadiyah yang 100% amaliyahnya. Tapi keluarga besar saya lebarannya beda. Tapi kampung saya beda.
Nanti bisa dikomunikasikan. Tetap aktif di Muhammadiyah, jangan berhenti. Hanya gara-gara isu-isu tersebut. Karena 7 tadi kira-kira. Itu bisa dilakukan bersama-sama meskipun sambil belajar bermuhammadiyah terus. Menambah pengetahuan tentang Muhammadiyah. Yang penting dilandasi hormat terhadap apa? Putusan dan fatwa Muhammadiyah. Jangan mendelegitimasi putusan dan fatwa. Kalau diri sendiri punya pandangan yang menganggap ini sepertinya masih bisa diperbaiki. Ada mekanismenya. Itu di akhir HPT jilid 1, Himpunan Putusan Tarjih. Jilid 1 itu di halaman agak-agak paling belakang itu ada keterangan. Bahwa apa yang diputuskan oleh tarjih ketika diputuskan itu tidaklah bersifat menjatuhkan yang tidak diputuskan tarjih. Artinya nggak nganggap yang lain tuh sesat. Pasti salah. Nggak begitu. Mungkin saja yang lain apa? Ada benarnya. Maka Muhammadiyah ini terkenal. Pegang kuat pendapat tarjih, tapi toleran terhadap pendapat lain. Begitu. Masjid Aum. Itu kan wakaf Muhammadiyah ya toh. Dalam fikih, wakaf itu ala syaratil wakif. Sesuai dengan syarat yang ditentukan pewakaf. Maka kalau Masjid Muhammadiyah, wakaf Muhammadiyah, amaliyahnya harus amaliyah Muhammadiyah. Sesuai tarjih, putusan dan fatwa. Namun nih, kalau ada orang sholat di situ, cara sholatnya beda, diusir enggak? Ya enggak apa-apa. Tapi tetap sholat tarawihnya, rokaatnya 11. Lebarannya ngikutin pimpinan pusat. Semua azan Jumat sekali. Subuhnya tidak kunut. Ya kira-kira gitulah. Tapi tetap menghormati pendapat-pendapat yang berbeda, tidak menganggap sesat. No. Kalau ada ustadz lain diundang, kita bilang tadi, bekerja sama dengan kelompok lain bisa-bisa saja. Mungkin. Namun kita ingatkan, ustadz, nanti kalau subuh jadi imam di sini jangan kunut subuh yo. Nah, insya Allah akan paham. Ustadz, nanti tarawihnya 4-4-3 yo, misalnya. Walaupun tarjih juga boleh kan ya, 2-2-2-1 juga boleh. Tapi setidaknya kita informasikan. Ustadz, nanti habis salam zikirnya sirnge. Komunikasikan dengan baik. Jadi berprinsip namun tetap apa? Luwes. Dan ini didukung selain prinsip toleransi dan terbuka, juga prinsip tarjih yang nomor 5 itu tidak berafiliasi mazhab tertentu. Ini kelebihan Muhammadiyah. Walaupun bagi banyak orang tuh kayak dianggap opo niki Muhammadiyah. Boten jelas mazhabnya. Kita bilang, MUI mazhabnya apa? Ayo jawab. Majelis Ulama Indonesia apa mazhabnya? Kalau dibilang Muhammadiyah enggak jelas loh. Jawaban yang sama untuk Majelis Ulama Indonesia. Tapi kan harusnya enggak dijawab enggak jelas. Jawabannya Muhammadiyah tidak mengikatkan diri ke mazhab tertentu. Sama Majelis Ulama Indonesia juga apa? Tidak mengikatkan diri ke mazhab tertentu. Begitu, sama di Majelis Ulama Indonesia begitu. Kalau ormas lain ada yang mengikatkan diri ke mazhab tertentu. Misalnya ada yang di anggaran dasarnya jelas, ya, bahwa saja tidak harus dibentur-benturkan Muhammadiyah ini ikut mana. Enggak. Muhammadiyah jelas ikut Quran dan Sunnah. Matan cita-cita keyakinan hidup Muhammadiyah. Muhammadiyah berakidah apa? Islam. Begitu aja. Muhammadiyah akidahnya apa? Islam. Sehingga Muhammadiyah ini gerakannya bisa mengakomodir banyak kalangan. Begitu. Gak terbentur-bentur. Kenapa? Karena terbiasa menjadikan rujukan tertinggi itu wahyu Allah dan Rasulnya. Siapa yang gak senang Al-Quran? Ada yang gak senang Quran? Siapa yang gak senang hadis? Muslim cinta hadis Nabi. Nah, kalau mau balik berpikiran seperti itu, maka dia berdakwahnya jelas arahnya. Prinsipnya tegas. Tapi cara dakwahnya apa? Luwes. Enak begini.
Nah itu Muhammadiyah. Baru yang tadi disebut Ustadz Agung, berdakwah yang menggembirakan. Itu kira-kira apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan 7 pokok pikiran Muhammadiyah tadi di anggaran dasar, itu bisa menyadarkan kita lagi kemana arah perjuangan kita. Sehingga meneguhkan perjuangan dakwah kita jelas, teguhnya mana, ke arah mana. Ulang bersama-sama yuk. Nomor 1, pokok pikiran pertama apa? Bertauhid. Tauhid. Pokok pikiran kedua? Bermasyarakat. Pokok pikiran ketiga? Syariat. Pokok pikiran keempat? Dakwah. Pokok pikiran kelima? Ittiba. Pokok pikiran keenam? Berorganisasi. Pokok pikiran ketujuh? Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Wallahu a'lam bishawab. Nasunullah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Saya serahkan pada Ustaz Agung untuk sesi diskusi. Jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz Nur Fajri Ramadan yang telah memberikan materi kepada kita semua, meskipun secara garis besar memang materinya itu sebenarnya materi yang tidak baru, Ustaz. Maksudnya materi yang disampaikan itu anak-anak kita pun dari SMP dan SMA sudah tahu ya, tapi memang perlu untuk diingatkan kembali. Apalagi saat ini mungkin Muhammadiyah lagi viral-viralnya berita yang beredar itu kan selalu positif ya, Muhammadiyah ini alhamdulillah. Tapi kadang memang itu ya, karena satu diberikan kenikmatan, ya ujiannya nanti ya jumawa dan sebagainya dan lupa. Akhirnya pada malam hari ini kita benar-benar diteguhkan dengan 7 poin dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang dirintis oleh Kiai Ki Bagus Hadi Kusumo dan para founding father di Muhammadiyah. Dan saya juga marem Ustadz, terus terang izinnya menceritakan ya, insya Allah beliau sudah mengamalkan ini semua ya. Ya mudah-mudahan insya Allah. Termasuk poin kedua, hidup manusia bermasyarakat. Saya sering ada daurah kalau dengan Ustadz Fajri itu malam Senin Ustadz kalau nggak salah ya. Sekali, 2 kali, 3 kali ya dalam kurun waktu 2021-2026 itu beliau kadang meng-cancel libur ngajinya karena beliau mau kumpulan RT. Sering gitu ya, sering Ustadz ya. Ini mungkin kita perlu ceritakan. Jadi kita marem ya, beliau menyampaikan dan insya Allah juga berikhtiar untuk mengamalkan ya, Ustadz ya. Mudah-mudahan. Iya, untuk masyarakat. Kumpulan RT ini nggak bisa diremehkan ya. Ya, tentu saya mendengar itu luar biasa ini. Jadwal dakwahnya padat tapi ketika urusan RT saja tetap datang. Itu ya, juga untuk kepentingan dakwah dan ya, ini betul. Ya menjadi pesan yang disampaikan harus dipegang teguh oleh seluruh kader Muhammadiyah. Dan seterusnya sudah kita ulang bersama-sama. Selanjutnya langsung saja kita beranjak ke acara yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Kami kembali mempersilahkan kepada ayahanda, ibunda, mas-mas, yunda-yunda atau teman-teman panitia dan sebagainya yang ingin bertanya. Kami berikan waktu dari panitia, minta tolong nanti kalau ada yang angkat tangan bisa diberikan mic. Kami persilahkan. Oh ya, nah Ustaz Ragil, monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, tadi kan salah satu cara meneguhkan perjuangan kita adalah kita sebagai mubalik, sebagai dai itu mengembalikan khitoh perjuangan kita ke literasi yang otentik di Muhammadiyah, khususnya HPT. Satu sisi begini Ustaz yang di lapangan, ketika kita mencoba untuk mensosialisasikan produk HPT, kita ini dibentur-benturkan dengan beberapa stigma. Contohnya misalnya, wah ini kok ikut HPT, enggak ikut salafus soleh, seperti itu. Kemudian, wah ini Muhammadiyah sangat asobiah sekali. Gitu. Nah itu kita jawabnya gimana Ustaz? Apakah memang manhaj tarjih itu memang bertentangan dengan manhaj salaf seperti itu? Ataukah yang cara beragama, cara memperjuangkan Islam melalui Muhammadiyah ini memang sudah berada di koridor yang tepat. Ini supaya kita mubalik ini dalam berjuang tidak setengah-setengah, totalitas dakwah di Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya jadi itu tadi yang saya singgung ke jawaban Ustadz Tatak tadi ya.
Ya, jadi Muhammadiyah itu dalam fatwanya jelas menyebut generasi terbaik dalam pengamalan Islam adalah generasi sahabat dan tabi'in. Itu tidak lain dari generasi as-salafus saleh. Dan semua ahlu sunnah wal jamaahnya, salafiyahnya, asy'ariyahnya, maturidiyahnya menjadikan as-salafus saleh sebagai role model. Semua tanpa terkecuali. Tapi kan as-salafus saleh tidak selalu sepakat. Tadi saya sebut, as-salafus saleh ada yang pakai hisab, ada yang tidak. Mana yang merupakan amalannya as-salafus saleh? Dua-duanya. Siapa yang ru'yah sesuai dengan as-salafus saleh? Siapa yang hisab juga sesuai dengan as-salafus saleh? Kata Al-Hafidz Al-Mujazari. Oh, semua ini pada hafal yang belajar tajwid. Ya. Dalam Thayyibatun Nasyr kata beliau begini. Fakun ala nahji sabilis salafi fi mujma'in alaihi au mukhtalafi. Pegang teguhlah jalannya sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam kesepakatan mereka dan dalam perselisihan mereka. Maksudnya begini, kalau sudah sepakat, misalnya homoseksual haram, sepakat semua sahabat, boleh nggak kita cari pendapat lain? Nggak boleh. Itulah pendapat para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi kalau para sahabat sendiri, para tabi'in sendiri berbeda pendapat, maka kita juga menghargai perbedaan tersebut. Tidak mengeksklud yang pegang sebagian pendapat, kamu tidak sesuai dengan pendapat para sahabat. Oh enggak. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, guru dari guru-guru saya. Sahabat itu bahkan beberapa kali berbeda pendapat dalam rincian akidah. Jadi tidak tepat yang mengatakan akidah ini nggak pernah ada perbedaan pendapat. Ada. Tapi rinciannya. Kalau pokok-pokoknya ya enggak. Semua nabi, jangankan semua ulama. Semua nabi pokok-pokok akidahnya sama. Tapi kalau sudah rincian. Contoh ada 3 perbedaan pendapat sahabat dalam akidah. Rincian akidah. 1. Apakah kanjeng Nabi waktu Mi'raj melihat Allah dengan mata kepala atau dengan mata batin? Beda pendapat. Yang kedua, nanti yang ditimbang di akhirat itu, apakah amalnya, ataukah kitab catatan amalnya, ataukah orang yang beramalnya? Beda pendapat sahabat. Perbedaan pendapat sahabat dalam akidah yang ketiga. Apakah non-muslim itu dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad ditanya dikubur atau tidak? Karena hadisnya inna hadhil ummah tuftanu fi kuburihim. Umat ini ditanya dikubur. Bagaimana umat-umat lain? Bagaimana non-muslim? Sahabat beda pendapat. Tiga-tiganya ini isu apa nih? Isu fikih atau isu akidah? Isu akidah. Tapi rinci sekali. Coba. Kanjeng Nabi melihat Allah dengan mata kepala atau mata batin? Rinci. Semua sepakat kanjeng Nabi Mi'raj. Itu pokok. Semua sepakat kanjeng Nabi menerima wahyu perintah sholat 50 waktu. Langsung dari Gusti Allah. Sepakat. Semua sepakat Ahlussunnah wal Jamaah. Gusti Allah bisa dilihat di akhirat. Sepakat semua. Salafiyahnya, Asy'ariyahnya, Maturidiyahnya sepakat. Allah itu apa? Dilihat di akhirat. Di matan Jawhar Tauhid wa minhu an yunzara bil absari. Nanti Allah dilihat, Gusti Allah dilihat di akhirat. Tapi perbedaannya rincian. Kanjeng Nabi Mi'raj itu ngelihat dengan mata kepala atau mata batin? Oh. Semua sepakat nanti ditimbang di akhirat. Ya, setelah itu yang ditimbang apakah kitabnya, apakah amalnya, ataukah orangnya. Masing-masing ada dalilnya. Semua sepakat. Muslim nanti akan ditanya di kubur. Tapi lebih rinci lagi bagaimana yang lain? Who knows? Nah, yang mana yang sesuai dengan akidahnya as-salafus saleh? Yang mana? Ya, dua-duanya, tiga-tiganya pendapat tersebut. Karena semua-muanya sama-sama ada yang berpendapat demikian dari kalangan as-salafus saleh. Saya beri contoh dalam fikih yang lain. Kunut subuh. Yang mana yang sesuai dengan amalnya as-salafus saleh? Subuh itu kunut atau enggak kunut?
Agung? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena di antara as-salafus saleh ada yang kunut subuh. Di antara as-salafus saleh juga ada yang melarang kunut subuh. Oh, tentu Muhammadiyah dan siapapun dari pendapat-pendapat as-salafus saleh tadi dipilih lagi mana yang lebih sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, di sini baru beda. Di sini baru apa? Bisa beda. Sama-sama rujukannya Quran Sunnah. Sama-sama sepakat. Generasi terbaik adalah generasi sahabat. Bisa beda nggak setelah itu? Bisa beda. Tapi bedanya dalam apa? Dalam rincian. Perkara furuk. Di sini mubalik harus pinter. Jangan karena berbeda furuk ganti slogan. Ini sama-sama Quran Sunnah tapi kok ini beda. Wes, kita nggak usah lagi lah slogannya kembali Quran Sunnah. Oh, nanti masyarakat akan, yo Muhammadiyah nggak lagi Quran Sunnah, yuk kita tinggal lah. Repot. Sama-sama menjadikan generasi sahabat sebagai teladan. Kok beda? Wes lah, nggak usah juga lah. Masyarakat pilih yang mana kira-kira? Ada dua pengajian, yang satu sesuai sahabat, yang satu bilang nggak sesuai sahabat. Ikut yang mana jamaah tuh? Ikut yang sesuai sahabat lah. Maka jangan kalah narasinya Ustaz Ragil. Narasinya tetap kembali Quran dan Sunnah. Generasi sahabat dan tabiin adalah teladan, generasi terbaik. Jangan kalah narasi. Saya yakin insya Allah Muhammadiyah ini, ulama-ulama selalu kita dalam rapat-rapat kulo ini kan termasuk divisi fatwa majelis tarjih itu rapat hampir setiap Jumat. Selalu diskusi, cari pendapat yang terkuat, cari pendapat yang paling kuat dalilnya, dasarnya paling bisa dipertanggungjawabkan, selalu begitu. Kalau nggak ketemu, rapat lagi lain kali, terus begitu. Nggak sembarangan ulama-ulama tarjih ini memutus dan memfatwakan, nggak sembarangan. Makanya para mubalik juga tugasnya tuh sesuai namanya, mubalik. Nyampaikan, majelis tablik, berarti tugasnya apa? Nyampaikan. Kalau ada yang kurang-kurang serek, sampaikannya ada forumnya sendiri. Silakan. Jangan di hadapan masyarakat umum. Nanti bingung masyarakat umum ini gimana sih? Mubalik Muhammadiyah justru nyalahkan apa? Amalannya Muhammadiyah. Kalau nggak setuju, sampaikannya di rapat aja. Sampaikan nanti. Insya Allah nyampe ke pusat. Tadi sudah saya ceritakan pagi-pagi. Ada nggak pendapat Muhammadiyah itu diubah? Ada nggak? Ada. Contohnya masang foto Kiai Haji Ahmad Dahlan. Awalnya boleh atau tidak? Haram tadinya. Kemudian lama-lama jadi apa hukumnya? Boleh. Karena mempertimbangkan dalil-dalil. Tadinya cryptocurrency. Apa hukumnya? Nggak boleh investasi, nggak boleh dipakai jual beli. Ramadan kemarin boleh untuk investasi, tidak boleh untuk jual beli di Indonesia. Merokok tadinya tuh fatwanya makruh loh. Terus jadi haram karena melihat perkembangan bahwa ini racunnya luar biasa parah. Tapi tenang, pelan-pelan. Mungkin yang sudah terlanjur Ustadz, kalau ini ngerokok udah puluhan tahun, nggak bisa langsung stop langsung. Wis pelan-pelan. Mungkin tadinya 2 bungkus per hari, jadi apa? Sebungkus. Tadinya merokoknya di emperan masjid, merokoknya ngumpet-ngumpet sekarang. Nah begitu. Nah kira-kira gitu. Pelan-pelan semua. Semua butuh apa? Proses. Gitu Saragil ya. Sudah bisa dimengerti. Sudah terjawab semuanya ya. Jadi kita cara jawabnya. Wallahualam. Ya. Jazakumullah. Salam jaza. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu sudah, mohon maaf ya. Sudah ada yang lebih dulu. Ustadz Teguh. Betul Ustadz. Nanti mungkin setelah ini kita pindah ke ibu-ibu, Yunda-Yunda ya, nanti baru kembali ke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh dari PRM Purwodadi. Saya mau bertanya kepada Ustadz Nur Fajri, sebenarnya minta kelengkapan jawaban ini. Beberapa bulan yang lalu kami mengikuti Baitul Arqam yang diadakan oleh amal usaha di Muhammadiyah Temanggung. Kami bertanya dan minta untuk diberikan jawaban yang singkat kepada Ustadz Makmun selaku pemateri itu. Kami bertanya minta,
Ustadz, tolong berikan jawaban kepada kami, ajarkan jawaban kepada kami apabila kami ditanya oleh para jamaah atau masyarakat, kenapa milih Muhammadiyah dan kenapa harus bermuhammadiyah? Alhamdulillah kami mendapatkan jawaban yang sangat memuaskan. Namun kami minta nanti Ustadz Nur Fazli untuk menambah atau apakah perlu ditambah atau dilengkapi dari jawaban ini. Mumpung di sini banyak para dari KMM ya Kobalik Muhammadiyah yang mungkin akan sangat sering sekali menemui apa yang namanya pertanyaan-pertanyaan kenapa harus dengan Muhammadiyah seperti itu. Alhamdulillah jawaban waktu itu diberikan jawaban yang sangat singkat dan kami sangat puas, yaitu kenapa kita harus yakin dengan Muhammadiyah atau bermuhammadiyah, yaitu jawaban yang pertama adalah karena akidah Muhammadiyah sama dengan akidah para nabi. Kedua, karena ibadahnya di Muhammadiyah adalah ibadah yang sesuai dengan ajaran Nabi. Yang ketiga adalah karena Muhammadiyah menselaraskan antara ilmu, amal, dan diiringi dengan akhlakul karimah. Dari tiga jawaban ini, apakah masih perlu dilengkapi atau ada kalimat yang lain yang lebih nanti bisa kami sampaikan kepada masyarakat? Begitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya itu luar biasa jawaban Kiai Makmun ya. Masya Allah. Mungkin bisa ditambahkan 2 poin. Poin pertama, Muhammadiyah ini bukan cuma berteori tapi sudah terbukti lebih dari seabad memperjuangkan 7 garis perjuangannya tadi. Sudah teruji. Kita nggak mengaku sempurna. Tapi setidaknya apa yang sudah diusahakan kelihatan tidak hasilnya. Alhamdulillah. Sampai-sampai itu, waktu kalau nyampaikan di salah satu podcast terkenal lah, Login Risat lah saya sebut gak apa-apa. Bahwa Muhammadiyah ini kalau ziarah itu mendoakan yang dikubur. Bukan berdoa minta kepada yang dikubur. Maka banyak yang bertanya, emang ada orang ke kuburan meminta kepada yang dikubur? Perhatikan. Sampai ada yang bertanya begitu, berarti sudah mulai berkurang gak? Padahal kan sebetulnya ada. Ada yang ziarah itu minta atau berdoa kepada siapa? Ini kubur ada tidak? Ada. Tapi saking sudah minimnya, sudah tersadarkan banyak masyarakat. Sehingga jadi pertanyaan, emang ada? Jadi saya sempat disalahkan, dianggap kayak istilahnya itu strawman fallacy, ngarang-ngarang sendiri. Itu bahkan dianggap menyudutkan ormas tertentu. Padahal saya nggak nyebut ormas lain, saya nyebut ya Muhammadiyah begitu. Sampai ada pertanyaan begitu. Berarti kan berhasil dakwah Muhammadiyah. Bahwa ziarah kubur itu apa? Mendoakan yang dikubur. Bukannya berdoa minta yang dikubur. Padahal kalau kita baca bukunya Kiai Haji Mas Mansur. Ya, Risalah Tauhid dan Syirik itu. Beliau tulis itu tahun 1938. Kiai Haji Mas Mansur ini boleh dibilang sebagaimana kata Buya Hamka, ulama terbesarnya Muhammadiyah. Sampai saat ini juga masih beliau yang terbesar. Itu beliau menggambarkan banyak sekali masyarakat di Indonesia, wabil khusus di Pulau Jawa yang praktek ziarah kuburnya itu ya tadi. Tapi bayangkan, berpuluh tahun terus didakwahkan. Sekolah Muhammadiyah kemana-mana mengajarkan akidah yang benar, ibadah yang benar, yang lebih sesuai dengan Quran dan Sunnah, akidahnya, ibadahnya, termasuk diantaranya cara berziarah kubur. Lihat, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu poin keempat. Tambahannya, saya teguh. Poin kelima, Muhammadiyah ini gerakannya kafah. Komplit. Mau seni, ada tidak di Muhammadiyah? Ada. Mau bela diri, ada tidak di Muhammadiyah? Ada. Mau kesehatan? Ada. Olahraga? HW itu punya klubnya, PSHW. Ya apa ada, kalau nggak ada diadakan aja. Insya Allah di daerah lain ada. Di beberapa daerah sudah ada klub motornya Muhammadiyah. Klub sepedahannya Muhammadiyah. Wah macam-macam. Yang belum saya lihat tuh klub pedelnya Muhammadiyah. Tuh. Nggak tahu di Temanggung nih apakah sudah terpadel-padel atau belum. Nanti bisa dibikin macam-macam ya. Ya saya nggak tahu lah. Kira-kira kreativitasnya gimana di Temanggung. Tapi gerakan Muhammadiyah itu insya Allah yang paling kafah lah. Nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ranking ke aset Muhammadiyah aja di internasional itu kalau untuk ormas Islam itu tertinggi sedunia. Secara aset ekonominya itu terkuat.
Sedunia. Saingannya tuh tinggal non-muslim aja. 3 organisasi keagamaan non-muslim. Berarti sesuai dengan yang tadi kita bilang, bahwa fastabiqul khairat itu sebenarnya target utamanya bukan berlomba dengan sesama muslim, tapi berlomba dengan kaum lain, dengan peradaban lain. Demikian. Mudah-mudahan bisa menambahkan. Tapi tenang, Muhammadiyah juga mungkin bisa tambah poin ke-6. Muhammadiyah tidak hizbiyah, tidak fanatik golongan. Lihat masjid-masjid Muhammadiyah, welcome terhadap jamaah dari berbagai kalangan. Bahkan jadwal khutbah Jumat pun ada slot-slot untuk dari NU, dari MUI, dari yang lain-lain ada. Ada. Tinggal tadi kita ingatkan saja, ini masjid apa? Wakaf Muhammadiyah, sehingga silakan ceramah, tapi ceramahnya jangan jelek-jelekin Muhammadiyah. Silakan ngimamin sholat, tapi ngimaminnya pakai amaliyah Muhammadiyah. Nah, kira-kira begitu. Jelas satu gue ya. Sekaligus tadi menyinggung poin fanatik yang dibawakan Ustaz Ragil. Insya Allah kita buktikan kita nggak fanatik. Kita justru pernah lazismu bagi-bagi sembako, tanya minta KTM dulu. KTM pernah nggak? NBM-nya pinten? Pernah nggak bagi-bagi sembako begitu? Lazismu. MDMC jadi relawan di tempat bencana gimana? Nanya dulu nggak? Sekolah di mana? Kunut subuh apa enggak? Enggak pernah. Enggak fanatik. Bahkan aum-aum kita itu banyak loh guru-guru yang latar belakangnya bukan Muhammadiyah. Banyak. Bukti tidak fanatik. Tapi kita mengajak, siapa yang senang dengan Muhammadiyah? Yuk berjuang bareng ya dengan Muhammadiyah. Termasuk yang punya sebagian ketidaksetujuan dengan Muhammadiyah. Kita ajak, ayo bergabung yuk. Kalau setujunya lebih banyak daripada tidak setujunya, ayo berjuang bareng-bareng. Nanti yang nggak setuju simpen sendiri. Dibahas di tempatnya. Kita berjuang bareng-bareng pada hal-hal yang kita sepakati. Kita berjuang bareng-bareng. Masa diajak berjuang bareng-bareng nggak mau? Insya Allah semua mau. Itu kira-kira Ustaz Teguh, wallahualam. Baik, kita memberikan kesempatan kepada Yunda atau ibu-ibu, bunda-bunda. Ketua PDNA di depan, barangkali mau bertanya. Oh, itu beliau ketua Iya PDNA? itu ya. Masya Allah. Oh ya itu diberi mic. Setelah ini Silakan. kembali ke bapak-bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ustadzah. Ini juga beliau Nasyiah dari Depok, Iya. bidang dakwah kebetulan kami jajar di sini. Saya ndredegnya melebihi Ustadz Agung tadi katanya ndredeg, kali ini ndredeg sekali. Mohon maaf yang mau kami tanyakan, kami mewakili Nasyiatul Aisyah yang sebenarnya memang sedang dilema. Kalau Gimana? tadi foto kami dapat nilai 100, Ya. karena memang tujuan kami kenapa berfoto itu agar identitas kami sebagai Nasyiah di Kabupaten Temanggung ini lebih dikenal lagi. Betul. Banyak yang tidak mengerti seragam kami. Oh. Kita beberapa kali di internal kami, siswa-siswa dari AUM, banyak yang tidak kenal dari Nasyiatul Aisyah. Kemudian dari sekolah yang bukan AUM pun ketika kami masuk, itu seragam opo. Kalau seragam yang sebelah saudara kami, mereka sudah kenal. Tapi kalau yang kuning-kuning ini memang belum terkenal. Maka dari itu kenapa Nasyiah itu selalu identik dengan foto. Ya. Dan mau saya tanyakan, ada lagi ini Ustadz, tentang senam muslimah. Senam, ya. Kebetulan yang ketua PDNA ini adalah instruktur bukan tapi sok senam gitu. Okay. Nah kami itu sering diminta untuk mengisi acara-acara baik di kepanitiaan berupa olahraga senam. Ya. Kemudian di Nasyiatul Aisyah sendiri Jawa Tengah kemarin kita sebuah prestasi. Lomba. Ya walaupun prestasi menciptakan senam kreasi, tapi bagi kami Nasyiatul Aisyah Kabupaten Temanggung sebuah prestasi, Ya. Kita ambil perannya di situ karena kalau kami pribadi diambil di dakwahnya yang syiar tentang seperti Ustadz, kami belum bisa. Okay. Bagaimana menurut sudut pandang Ya. dari Ustadz tentang Baik. senam muslimah Siap. untuk Nasyiatul Aisyah? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum Yunda warahmatullahi siapa? Nama? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Yunda? Yunda Sri Mutina. Sri Mutina. Dipanggilnya Yunda? Mutina. Yunda Mutina. Ya, salam kenal. Baik. Jadi itu di pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah di bagian akhir tuh ada tentang kesenian ya. Juga di HPT jilid 3. Jadi senam itu boleh ya.
Bahkan itu jadi sarana dakwah untuk ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini banyak yang kalau diajak ngaji mungkin gak semangat. Tapi yo senam yo semangat. Oh, nanti habis senam nih, yo itu bisa ngumpul-ngumpul ya toh. Ngumpul-ngumpul. Makan apa biasanya kalau di sini? Habis senam makan soto. Kalau Jawa Tengah soto apa? Bronkos. Rujak. Rujak apa? Ngobrol. Jadi, ibu ngaji yuk. Oh iya, anak ibu ajak juga yuk. Iya ikut. Nah bisa tuh masuk pengajian dari situ. Jadi senam nih jangan disia-siakan. Dia sarana dakwah. Tinggal dijaga senamnya. Itu udah dikeluarkan ya resmi ya senamnya apa Muhammadiyah itu. Nanti tinggal dilihat gerakannya. Alhamdulillah. Gerakannya tidak melanggar syariat. Alhamdulillah. Justru sebenarnya perdebatan ulama tentang hukum senam itu lebih ringan daripada tentang hukum alat musik. Kalau alat musik itu mayoritas ulama melarang. Tapi kalau senam justru hampir semua membolehkan. Selama tadi ya, gerakannya itu gerakan dijaga. Jadi pakaiannya Yunda, alhamdulillah ya saya pikir seragam NA itu kan apa atasannya. Sampai bawah sini toh. Nanti dibikin baju senamnya bagus juga. Klub renang sekalian Yunda. Banyak ibu-ibu muda nih yang peduli kesehatan. Ya, nanti klub pedal saya bilang ya, klub pedal boleh juga saya dibikin. Nanti diatur lagunya gimana. Soalnya saya sedih. Saya tuh tinggal di dekat tempat senam. Jadi saya suka ngingetin Pak RT, Pak RW. Lagu senamnya jangan yang itulah, ada maksiat-maksiatnya. Pernah saya berapa kali dengar tuh ada maksiat-maksiatnya. Saya ingetin lah. Gitu. Karena memang fakta di lapangan, rata-rata lagu yang viral itu lagu-lagu yang ya banyak nggak genahnya. Saya pernah bahas dengan PWA Bali waktu itu, pimpinan wilayah Aisyah Bali. Kita khatam AMFI, ada Bul Mar'ah fil Islam. Khatam alhamdulillah. Online kelasnya. Nah, pas pembahasan lagu, itu kita uji. Muhammadiyah kan membolehkan lagu selama tidak mengandung maksiat. Kita tes. Dari 10 lagu top hits tahun tersebut, waktu itu tahun 2024. Kita cek satu-satu liriknya. Ternyata dari 10, hanya 2 yang tidak mengandung keharaman. 8-8-nya ngajak selingkuh, kangen mantan, apa lagi? Pacaran, wes lah. Sing ada haram-haram nih. Nah, jadi itu justru jihad itu. Jihad luar biasa. Bagaimana senamnya itu senam yang Islami. Tidak mengandung yang haram-haram. Gitu ya Yunda. Silakan dilanjutkan ya. Dan diterusin belajarnya. Jadi benar-benar bersertifikat. Jadi instruktur senam nomor 1 setemanggung. Syukur-syukur sejauh tengah. Nah, kan gitu. Jadi nanti bisa juga mengatur, menyebarkan dakwah senam yang bener nih ya, ke ibu-ibu senam lain. Jadi ada komunitas senam yang bajunya ketat. Kalau senam itu di dekat lapangan bapak-bapak, udahlah ketat. Sengaja di depan apa? Tempat lari paginya bapak-bapak, misal gitu ya. Wah, dandannya wah, tabarujal jahiliyatil ula gitu ya. Nah, udah gitu lagunya ngajak apa tadi? Ya, ada unsur maksiat-maksiatnya. Nah, itu kita dakwahi. Caranya adalah kita ikut serta dalam kegiatan persenaman di Temanggung, di Jawa Tengah, sehingga nanti bisa membuat kebijakan-kebijakan kita arahkan. Insya Allah di zaman penuh dengan kasus-kasus perselingkuhan, pergaulan bebas ini, insya Allah ibu-ibu tuh paham. Kalau dia tidak mau diselingkuhi, ya dia juga jangan godain suami orang. Kan sederhana prinsipnya itu. Ibu-ibu mau enggak suaminya digoda sama perempuan lain? Nggak mau. Ya ibu-ibu juga jangan godain suami orang. Sederhana. Kalau sadar begitu, iya yo, ya udah deh besok-besok bajunya nggak ketat. Karena bisa nggak? Senam nggak ketat bajunya bisa nggak Ustaz? Bisa nggak Yunda? Bisa kok. Bisa. Bahkan belum lama nih ada juara lari 10 km itu pakai nikop. Baju apa? Gamis, pakai cadar, juara. Bisa ternyata ngalahin yang kadang-kadang auratnya kebuka-buka itu. Bisa. Wah, ini nih memang perlu apa? Nah, dulu itu voli pantai
Saya ingat waktu SMP tuh baca koran. Tim voli pantai Indonesia itu sempat dilarang berpartisipasi karena nggak mau memperlihatkan perut. Sekarang banyak tim voli pantai pakai jilbab. Bayangkan, dulu tuh harus buka perut. Padahal kita mikir, apa urusannya perut dengan apa? Dengan voli pantai. Apa pengaruhnya? Nggak signifikan. Bahkan riset membuktikan, kalau pakaian-pakaian yang terbuka seperti itu membuat tidak nyaman si atlet. Kalau nggak nyaman atlet, fokusnya gimana? Terdistraksi sehingga nggak maksimal olahraganya, nggak nikmat olahraganya. Karena terlalu dipikirin, wah diliatin, wah mata-mata keranjang ngeliatin. Justru dengan menutup aurat, lebih tenang, nyaman. Olahraga, senamnya, larinya, sehingga apa? Semakin sehat. Gitu, Yunda. Yunda Jazak. Muhammad Ya, terima kasih Ustadz. Saya kira perlu dinilai juga Ustadz. Fotonya 100, jadi duta senamnya juga berapa nilainya Ustadz? Ya pokoknya dilanjutkan aja, kalau nggak bisa nilai lah. Udah juara Udah sejateng juara ya, Masya Allah. Oke, lanjutkan ya. Sudah. Sebelum beranjak ke pertanyaan selanjutnya Ustadz, diunjuk Ustadz, diminum. Diminum ya, diminum ya. Bisa ya. Semoga diminum. Mantur nuwun. Ya, mungkin gambaran pertanyaannya bisa seperti Yunda tadi ya. Jadi masalah hukum seperti itu nggak harus tentang ideologi dan sebagainya. Jadi boleh. Maka selanjutnya kita kembalikan ke dari. Ustazah ada yang mau bertanya? Ada apa enggak? Oh iya. Tadi saya sudah Ya, udah menjanjikan boleh, silakan, Bapak nggak ya. apa-apa. Tadi sudah angkat tangan sepertinya. Mohon maaf ini antara beliau sama sekretaris KMM. Iya, angkat tangan enggak? Kalau enggak, Bapak. Ya, monggo Ustadz. Nanti setelah ini biar ke ibu-ibu, ustadzah. Masih, waktunya masih 25 menit Ustadz. Oke. Bismillah. Silakan, Ustadz Khotib ya. Masya Allah. Langsung aja Ustadz Khotib, nggak apa-apa. Ya langsung aja, nggak apa-apa. Ini nih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Fazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Khotib. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz sudah mengenal saya. Ya. Saya lebih dulu mengenal warung dari nama Ustadz dan Khotib. usaha tadi sudah menyebutkan Bapak yang nasi bakar ya gitu. Terima kasih. Tad, saya mau tanya gini. Saya dari anggota KMM yang paling junior di Temanggung. Paling junior, Masya Allah. Jangan komplain. Juniornya junior ilmunya. Ya. Oh, Masya Allah. Bukan usia. Kalau usia udah agak tua. Tawadhu Tapi sekali. secara ilmu saya sangat junior sekali. Nah, ketika saya berada di Muhammadiyah ini Ustadz, mendengar ceramah-ceramah dari Ustadz tadi, seolah-olah saya meyakini dan merasa di posisi yang saat ini mengambil jalan yang benar. Ya. Dan mungkin ini ketika perasaan saya di tempat-tempat lain mungkin sama, akan merasakan bahwa ketika saya berada di organisasi atau apa yang lain, merasa dia posisinya yang benar. Ya. Nah ini yang akan saya kaitkan begini Tat. Apakah ini bagian dari 73 golongan yang Rasulullah sebutkan? Apakah di Muhammadiyah ini merupakan bagian satu dari 73 golongan? Dan sampai saat ini saya juga belum pernah mengetahui atau mendengar dari 73 golongan itu dari golongan yang 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya itu seperti apa? Ini yang ingin saya tanyakan. Baik. Nah, apakah pertanyaannya apa ciri-ciri dari 73 golongan itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah dan apakah ini ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Muhammadiyah atau di Muhammadiyah ini merupakan salah satu dari 73 itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin jalan ya biar gak bosan. Izin Ustadz Agung. Jadi begini, para ustadz, ustazah, hadirin hadirat sekalian.
hadis tersebut, hadis Iftiraqul Ummah itu, hadis nomor 2 disebutkan di HPT. Siapa yang baca Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, bagian awal, itu hadis Jibril. Nomor 2 hadis apa? Hadis Iftiraqul Ummah. Sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnari illa wahidah. Umat Islam berarti semuanya masih muslim. Umat Islam akan terbagi jadi 73 kelompok. Semuanya finnar. Maksud finnar diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terancam neraka. Tapi belum tentu masuk neraka. Terancam saja karena punya kesalahan cukup fatal. Kecuali satu. Sahabat bertanya, siapa itu yang satu? Ada riwayat Nabi menyebut, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Mereka yang sesuai dengan kulo dan para koncone kulo. Para sahabat. Maka tadi kita sudah garis bawahi. Muhammadiyah ini namanya saja sudah Kanjeng Nabi, ya toh? Muhammadiyah, ngikutin siapa? Bukan Muhammad Darwis, tapi Nabi Muhammad bin Abdullah. Muhammadiyah ini kembali ke Quran dan Sunnah. Muhammadiyah tadi sudah saya sebutkan dalam fatwanya, generasi terbaik mengamalkan Islam adalah generasi sahabat dan tabi'in. Maka Muhammadiyah ini insya Allah secara kelompok masuk yang satu yang selamat itu. Gitu Ustaz Khatib. Pertanyaannya, kelompok pengajian sebelah kedapatan bagian nggak di satu itu? Jawabannya selama sama-sama kembali kepada ittiba Nabi SAW dan sama seperti para sahabat, iya juga. Gitu. Jadi satu yang itu tuh bisa saja di dalamnya ada beberapa ormas Islam, bisa. Bisa dimengerti, Ustaz Khatib. Jadi bisa ada Muhammadiyah, bisa yang lain-lain juga. Bahkan yang kita yakini adalah bahwa mayoritas muslim di Indonesia itu masuk yang satu itu. Karena muslim di Indonesia mayoritasnya kembali kepada Nabi SAW. Kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah. Merujuk, menghormati para sahabat. Tidak membenci sahabat. Tidak membenci istri-istri Kanjeng Nabi. Iya toh? Nah, terus yang 72 mana? Ustaz Agung, lu pernah hadir nggak pengajian saya bahas itu? Yang saya sebutkan satu-satu. Hadir. Itu enggak di Ad-Durrul Mudia, Safariniyah. Itu kalau pernah bahas tahun 2023. Iya, kalau waktu itu lagi di Unaizah. Di tempatnya Syekh Ibnu Utsaimin. Itu saya satu-satu saya sebutkan. 72 yang lain. Terus tinggal yang ke-73 itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muhammadiyah masuk situ. Banyak yang lain-lain di Indonesia masuk situ. Insya Allah mayoritas yang di masjid itu, di masjid para bapak dan ibu sekalian, ustadz-ustadz sekalian itu masuk situ. Maka kita ini harus membiasakan diri membedakan mana perbedaan yang prinsipil. Misalnya, apakah sunnah itu hujah atau bukan? Wah kalau gitu udah itu prinsipil. Masa sunnah dibilang tidak hujah? Tapi apakah hadis yang ini sahih atau dhaif? Itu perbedaan apa? Cabang. Bisa bedakan nggak? Ada yang berbeda. Sunnah bisa dipakai atau tidak? Ada yang bilang nggak usah pakai hadis, Quran saja. Wah, ini perbedaan prinsipil, perbedaan pokok, nggak bisa. Tapi kalau perbedaan hadis itu bisa dipakai. Tapi hadis ini sahih atau dhaif ya? Yang satu bilang sahih, yang satu bilang dhaif. Ini perbedaan apa? Cabang. Nah, kita satu khatib. Sama-sama masih yang lingkup ma'ana alaihil yauma washabi. Bisa dimengerti satu khatib? Nanti yang lain-lain tuh ya ada yang nggak percaya takdir, ada yang nggak percaya, macam-macam lah. 72 yang lain. Mungkin bukan di sini berinya. Ada yang suka mengkafirkan orang lain. Dosa besar langsung dikafirkan. Ada yang menghina istri-istri Nabi. Ada. Kita Muhammadiyah hormat istri-istri Nabi. Bahkan di Adabul Mar'ah fil Islam. Tuh buku
utamanya ibu-ibu Aisyah. Itu dibahas istri-istri Nabi sebagai teladan. Jadi memang Muhammad ini menjadikan sahabat Nabi itu sebagai apa? Role model. Role model Islam berkemajuan. Para sahabat itu bagi Muhammadiyah, Islam mereka adalah Islam yang berkemajuan. Demikian Ustaz Khatib. Wallahul misawab. Ya. Sudah mantap ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Jadi kalau di sini merasa benar, sana merasa benar, ya memang bisa jadi sama-sama apa? Benar, tapi berbeda sedikit saja. Beda lebarannya, beda apa? Jumlah rakaat rawehnya, beda panjang pendek celana panjangnya, gitu aja. Beda panjang jenggotnya. Jangan saling memusuhi. Bisa dimengerti ya? Beda ini fikih ini haram apa halal? Ya begitu. Sama-sama masuk bagian ma ana alaihil yauma wa ashabi. Allah. Baik, selanjutnya nih insya Allah kita selesai jam 9 nih biar yang sepuh-sepuh kunturnya nggak terlalu malam masuk angin nanti ya. Temanggung ini dingin yo. Dingin sekali ya. Ya ada Umi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Rahma. Saya sering sekali bersama remaja, Pak. Masya Allah. Pertanyaan saya begini, Pak. Remaja itu sekarang suka menonton dracin dan drakor. Ya, dracin dan drakor. Satu. Kemudian remaja itu senang yang instan dan suka yang pada profil tertentu atau dalam bahasa media sosialnya itu yang memiliki influencer yang tinggi. Nah, bagaimana strategi dakwah terhadap remaja sekarang ini dengan karakter seperti itu? Baik. Dari Muhammadiyah terutama. Baik. Ya, begitu saja, Tad. Ya, makasih Bu Nyai. Ya, terima kasih Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nyai Rahma ya berarti. Ning Rahma. Jadi strategi dakwah bagus, saya senang Bu Nyai sudah dekat dengan remaja, itu satu hal yang menggembirakan. Soalan film, memang film ini salah satu medan jihad yang harus terus diusahakan. Muhammadiyah ini fatwanya jelas dan umumnya ulama juga begitu. Film itu boleh, membuat film boleh. Meskipun film fiksi, namanya film ya fiksi rata-rata. Boleh karena tidak bohong. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin itu bela. Kata siapa? Bohong. Wong dari awal sudah tahu itu apa? Fiksi, sudah katakan ini fiksi. Maka beberapa film itu di awalnya film ini hanyalah fiksi belaka. Jika ada kesamaan nama, tempat, harap dimaklumi. Gitu kira-kira gitulah. Ada nggak begitu? Ada ya. Jadi bukan pembohongan. Makanya perlu nih dibuat film yang bikin orang-orang Muhammadiyah. Perlu. Filmnya nggak harus yang Islami kelihatan Islaminya nggak harus. Filmnya film anak muda saja, tapi tetap ada apa? Sentuhan-sentuhan Islamnya. Ah, begitu. Perlu. Novel perlu. Yunda, tolong. Siapa yang suka nulis cerpen, suka nulis novel? Disalurkan bakatnya. Yang suka perfilman silakan. Anak-anak muda dari SMK, ada tadi keahlian multimedia ada, oke. Coba semangati lanjut kuliah di IKJ, lanjut kuliah di ISI. Pokok institut yang ngajarin perfilman. Ini bagian dari jihad. Kita nggak bisa cuma berhenti pada nggak boleh. Tapi mana alternatifnya? Tetap generasi muda butuh tontonan. Sehingga kita harus sediakan tontonan yang sekaligus juga apa? Tuntunan. Harus. Alhamdulillah sudah ada film apa? Ya, Sang Pencerah dan lain-lain lah banyak. Harus terus diusahakan. LSBO tuh ya alhamdulillah di berbagai wilayah termasuk di pusat semangat ya bikin film-film. Tinggal diteruskan lagi. Nanti perlu kita di Netflix itu mungkin perlu serial Dahlan Muda Netflix. Nggak apa-apa. Perlu.
Kadang-kadang perlu ada bumbu-bumbu romansanya, nggak masalah. Imam Nawawi itu ditanya, hukum bikin puisi ada cinta-cintanya. Boleh, yang penting tidak porno. Dan yang penting tidak mengajak pada haram. Jadi kalau bikin novel, cerpen, ada cinta-cintanya, nggak apa-apa. Yang penting tidak mengajak kepada haram. Justru misalnya novel siswi SMA jatuh cinta, tapi tetap menjaga pergaulannya, kan bagus tuh. Ada cinta-cintanya, tapi ada pesan moralnya, ya nggak? Nah itu. Jadi Bunyai nanti semangati murid-murid santri yang suka bikin film, daripada nonton film terus jadi konsumen, mendingan nanti jadi produsen, sehingga bisa menyemarakkan dakwah digital. Itu termasuk dakwah digital. Nah, kalau film yang layar lebar atau bahkan film-film pendek di Netflix itu masih belum terjangkau, bikin film-film pendek di short-shortnya YouTube atau reels-reelsnya Instagram. Bisa itu, 3 menit, 5 menit, bisa nggak bikin film tuh? Oh, bisa. Latihan dari yang 3 menit, 5 menit itu, lama-lama jadi artis beneran kan? Kita butuh. Saya sering ditanya, ini siapa-siapa saja artis-artis Muhammadiyah nih. Nah lo, padahal sudah punya fatwa nyanyi boleh, alat musik boleh, tapi grup band Muhammadiyahnya, jangan-jangan fatwanya cuma dipakai untuk menghantam orang yang nggak sejalan dengan fatwanya aja. Padahal itu kan perbedaan fikih yang bisa dimaklumi. Fatwa yang udah ada dimaksimalkan. Kira-kira itu gambarannya. Bisa dimengerti Bunyai? Ya. Jadi nanti teruskan digitalnya pakai video-video pendek tadi. Bunyai juga boleh jadi bintang filmnya, nggak apa-apa. Misalnya ada siswi jatuh, tapi kata-kata kasar yang keluar. Kan begitu anak-anak muda kadang. Kepleset keluar kata-kata kasar. Terus diingetin sama Bunyai, hayo, harusnya kalau jatuh ngucapin kalimat thayyibah. Iya maaf Bunyai, nggak lagi lah begitu. Kepleset lagi, langsung ngucapin kalimat thayyibah. Alhamdulillah pinter santriwatinya Bunyai. Nah kira-kira gitulah gambarannya lah. Yang begitu-gitu kasih lucu-lucunya, kasih apa ya, sehingga menarik. Alhamdulillah beberapa kader, bukan saya tapi ya, itu di Instagram followersnya banyak, di TikTok banyak, alhamdulillah. Saya menjalin komunikasi dengan mereka-mereka. Saya sendiri mengambil jalan jihad yang lain Bunyai. Saya tidak bikin akun sendiri di medsos. Ada jalan jihad yang lain. Insya Allah bagi-bagi tugas, bagi-bagi jihad lah. Masing-masing kita punya perbatasan masing-masing, thugur masing-masing. Kita ditanya oleh Allah apa yang sudah kita maksimalkan dari potensi dan jalan jihad kita. Itu kira-kira Bunyai. Terima kasih sudah membersamai remaja dalam dakwah. Bikin mereka nyaman. Wallahualam. Ya, demikian jawaban dari Ustadz Nur Fajri Ramadan. Memang lebih ke tetap dakwah ke anak-anak itu lebih ke menggembirakan ya. Jadi tidak menghakimi, memvonis gitu ya. Tapi kita arahkan supaya justru kita kasih referensi Ustadz ya. Oh iya. Nonton film ya, udah kasih referensi film yang bagus. Nah, nanti filmnya tanya Yunda itu ya nanti ya. Tadi ketika Umi tanya tentang banyak yang nonton drakor itu di belakangnya itu pada senyum-senyum gitu ya. Kayak gitu ya. Tapi ya bisa kita jadikan. Ada beberapa drakor tuh yang kental sekali pesan-pesan moral islaminya itu. Nanti bisa disebut ya. Ada. Baik. Saya kira waktu sudah menunjukkan hampir pukul 21. Ya. Dan sebenarnya kalaupun ada kesempatan bertanya, saya sebenarnya mau bertanya ya. Tetapi saya kira tidak perlu karena sesuai kesepakatan tadi yang sudah kita sampaikan. Insya Allah kajian kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai jam 21 maksimal. Oleh karena itu, karena terhitung waktu memang yang sangat terbatas, di satu sisi insya Allah semua jamaah, teman-teman, rekan-rekan sangat antusias dan saya husnudon masih banyak yang ingin mendapatkan pencerahan dan juga barangkali ingin bertanya, tapi memang karena waktu akhirnya kegiatan pada malam hari ini harus kita cukupkan. Barangkali itu Ustadz yang mungkin bisa kita, yang mungkin bisa antum dan kita semua pelajari pada malam hari ini. Insya Allah kita mendapatkan banyak sekali ilmu. Semoga kita bisa kedepannya bisa menjadi kader yang lebih
Islamis gitu ya, yang ideologis, dan kita keluar dari sini lebih mantap lagi menjadi anggota, menjadi kader-kader dari Muhammadiyah. Pernah ada Ustadz yang tanya, kalau tidak salah Ustadz Ilham Ibrahim ya, dengan kapasitas beliau itu sampai tanya, Ustadz kok masih di Muhammadiyah gitu ya. Barangkali harus, iya. Gimana Ustadz? Oh iya, closing. Baik. Mungkin Ustadz sebelum ditutup, barangkali ada closing statement, silakan disampaikan. Jadi tahun-tahun yang sudah lewat, ya, selama ini ada kemusyrikan mungkin kita diam, ada kebid'ahan kita diam, ada kemaksiatan kita diam. Tapi sekarang di Temanggung ini kita akan lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz itu udah ya? Cukup Ustadz itu ya? Ya, Masya Allah ya. Closing statement yang sangat melegenda sekali. Insya Allah kita lawan setelah ini kemungkaran. Demikian, mari kita cukupkan acara pada malam hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada banyak sekali kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.